Selamat sore teman-teman. Kali ini kami sedang melintas di Jalan Raya Solo Tawangmangu, tepatnya di kawasan Kelok 8 yang sudah diperlebar dan mulus. Ketika melintas di kawasan ini, setiap pengendara harus berhati-hati karena arus lalu lintas tergolong ramai, apalagi setiap akhir pekan dan musim liburan. Kelok 8 yang berada di sekitar gerbang wisata Dusun Sumokadul, Desa Nglebak, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Solo Raya, Jawa Tengah, Indonesia ini menawarkan panorama jalan berkelok yang mirip sirkuit balap. Tawangmangu sendiri merupakan salah satu ikon wisata di Kabupaten Karanganyar, dan mungkin di antara kita masih banyak yang belum tahu kenapa wilayah di lereng Gunung Lawu ini dinamakan Tawangmangu. Kawasan lereng Gunung Lawu ini memiliki pemandangan alam yang indah dan suhu udara yang cukup sejuk, membuat kawasan ini menjadi rujukan favorit wisatawan terutama di kawasan Solo Raya, Jawa Tengah untuk healing, dan keragaman budaya serta sejarah itu pula yang membuat Tawangmangu sangat menarik untuk dikunjungi. Kami saat ini sudah melintas di kawasan gerbang wisata, dan tadi ada tugu merupakan selamat datang di kawasan objek wisata Tawangmangu, dan jalanan sore kali ini tidak macet tapi tergolong ramai dan jalanan kian menanjak sekarang juga nanti akan tembus di Jalan Raya Solo Tawangmangu di kawasan wisata atau Kecamatan Tawangmangu. Dari berbagai literatur disebutkan bahwa asal-usul Tawangmangu bermula pada Desember 1744 saat Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang kemudian naik tahta menjadi Raja Mangkunegara I baru selesai bertapa dan menjalani ritual di kawasan lereng Gunung Lawu. Dan Raden Mas Said ini kemudian mendapat gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I, lahir pada 7 April 1725. Dan ia adalah pendiri Kadipaten Mangkunegaran, sebuah kadipaten di Surakarta atau Solo, Jawa Tengah. Juga merupakan pahlawan nasional di Indonesia. Sementara ayahnya bernama Pangeran Arya Mangkunegara dan ibunya bernama R.A. Wulan. Julukan Pangeran Sambernyawa sendiri diberikan oleh Nicholas Harting, perwakilan POC, karena di dalam setiap peperangan Raden Mas Said selalu membawa korban bagi musuh-musuhnya, dan Raden Mas Said sendiri lahir di Kartasura dengan ayah yang kami sebutkan tadi, Kanjeng Pangeran Arya Mangkunegara, dan putra tertua Sunan Amangkurat IV atau Susuhunan Mataram ke-8. Dengan demikian, ia memiliki hak kedua setelah ayahnya sebagai pewaris tahta. Dan dalam perjalanan kali itu, Raden Mas Said yang tengah berada di Desa Nglaroh, Kabupaten Wonogiri atau sebelah selatan kota Solo, diserang tentara Belanda yang bekerja sama dengan prajurit Kasunanan Surakarta. Dan guna menghindari serangan Belanda, Raden Mas Said berpindah-pindah tempat, dan ia teringat nasihat Tumenggung Kudono Warso dan Tumenggung Surowijoyo agar berguru ke Desa Sumokaton yang sekarang bernama Desa Sumokado, Kecamatan Tawangmangu yang saat ini sedang kami lintasi. Dan di Desa Sumokaton inilah ada dua orang tokoh, yakni Ki Hajar Adisono dan Ki Hajar Adiroso. Ki Hajar Adiroso mengatakan belum saatnya Raden Mas Said disebut sebagai raja, dan ia harus melakukan ritual khusus terlebih dahulu. Setelah Raden Mas Said berada di Gunung Mengatep yang saat ini dikenal sebagai makam keluarga besar mantan Presiden RI Soeharto, saat itu masih berupa hutan belantara, dan ia didampingi oleh Tumenggung Kudono Warso dan Tumenggung Sukowijoyo. Kami terus mengarah ke timur sekarang dan sudah tiba dari sisi utara ke Jalan Raya Solo Tawangmangu atau sebelah timur sedikit di
Terminal Tawangmangu. Sekarang kami terus mengarah ke timur menuju kawasan wisata antara lain Grojogan Sewu, kemudian juga Balekambang, tapi hanya melintasi jalan raya, dan kami akan mengakhiri perjalanan ini di Simpang 3 Gondosuli atau jalan tembus menuju ke Cemoro Sewu, kemudian Sarangan di Magetan, Jawa Timur. Kembali kepada saat Raden Mas Said bertapa di Gunung Ngadek, kemudian terpisah karena angin kencang dan hujan deras. Keduanya atau kedua Temenggung Kudonowarso dan Temenggung Sukowijoyo tidak tahan dan pindah tempat, sementara Raden Mas Said tetap menjalani ritualnya. Seperti dikutip dari solopos.com, Raden Mas Said lantas bertemu pria tua yang datang membawa dua benda pusaka. Satu berbentuk bendera disebut Kiai Kubro, dan yang satu lagi berupa tameng kulit bekas binatang dan disebut Kiai Slamet. Setelah menerima dua benda pusaka tersebut, Raden Mas Said menemui gurunya, yakni Ki Hajar Adiroso di desa Sumokado. Kemudian Raden Mas Said saat hendak pergi, rupanya sang guru sudah menyebutnya. Dan guru Raden Mas Said tersebut berkata, "Anak, kamu bakal mendapat wahyu, tapi syaratnya temuilah pamanmu, Pangeran Mangkubumi yang bertempat tinggal di Sukowati atau sekarang Sragen." Dalam perjalanan menuju Sukowati, Raden Mas Said melihat ke arah timur, dan ia menyaksikan pemandangan Gunung Lawu yang sangat besar dan selimuti awan, kemudian terdiam sejenak lalu termangu. Dan setelah termangu sejenak, Raden Mas Said berkata, "Nanti jika zaman sudah berkembang atau zaman sudah mulai ramai, muncul masyarakat baru, maka tempat ini saya namakan Tawangmangu." Itulah sejarah singkat asal-usul Tawangmangu yang berasal dari kata tawang dan mangu yang berarti langit dan tempat yang nyaman. Kami terus mengarah ke timur, sekarang sudah hampir tiba di Simpang 3 Grojogan Sewu jika berbelok ke kiri, dan kami akan lurus ke arah timur menuju ke Simpang 3 Kalisoro, jalan tembus Sarangan. Dan inilah Simpang 3 Grojogan Sewu. Di sini ada penjual ubi Cilembu. Kami terus mengarah ke timur, dan pada sore hari ini cuaca cukup mendung. Arus lalu lintas semakin ke atas atau mendekati Gunung Lawu semakin agak sepi dan cukup lancar. Dan tidak lama lagi kami akan tiba di Simpang 3 juga yang disebut kawasan wisata Balekambang, dan dari kawasan wisata Balekambang ini juga bisa menembus ke kawasan wisata Grojogan Sewu. Dan inilah Simpang 3 kawasan wisata Balekambang. Sedikit lagi kami sudah akan tiba, jalanan terus menanjak dan cuaca semakin sore mendung di sebelah timur cukup tebal. Nah, inilah Simpang 3 yang sebelah kiri kami adalah kawasan wisata Balekambang. Kami terus menuju ke arah timur sekarang. Mengenai kawasan Tawangmangu sendiri, jika pengendara melintas di sini atau mengarah ke Magetan, ke Jawa Timur, merupakan jalan raya menuju Kota Karanganyar, juga merupakan jalan antar provinsi yang view-nya luar biasa indah. Dan Tawangmangu adalah sebuah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Magetan, Jawa Timur, dan terdapat banyak objek wisata di daerah ini, mulai dari Grojogan Sewu, Lawu Pak, kemudian Cemoro Kandang, Cemoro Sewu, Bukit Sekipan, dan juga Candi Sukuh dan Candi Cedoh. Dan Kecamatan Tawangmangu sendiri mencakup 10 desa atau kelurahan, yakni Bandar Dawung, kemudian Blumbang, Gondosuli, kemudian Kalisoro, Karanglo, Lebak, Plumbon, dan sepanjang Dengklek dan Tawangmangu sendiri. Dan sedikit lagi kamu sudah akan tiba di Simpang 3 Kalisoro atau jalan tembus
ke kawasan Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, dan juga kawasan wisata Sarangan di Magetan. Kami terus mengarah ke timur dan sedikit lagi kami sudah akan tiba di Simpang 3 Kalisoro atau Jalan Tembus ke arah Magetan melalui Cemoro Kandang dan Cemoro Sewu. Cemoro Kandang sendiri merupakan perbatasan antara wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, persis di bawah atau tempat pendakian ke puncak Gunung Lawu. Sementara dari Magetan sendiri atau kawasan objek Sarangan, Jalan Tembus dengan melintasi tebing di lereng Gunung Lawu Tawamangu ini merupakan jalur tercepat ke arah Kota Karanganyar maupun Kota Solo, dan Jalan Tembus Tawamangu Magetan ini atau sebaliknya berkelok-kelok yang membentang sejauh 8 km. Dan pemandangan di kanan kiri Jalan Raya Solo Tawamangu ini hingga ke Cemoro Kandang atau Simpang 3 Kalisoro adalah cukup indah. Juga banyak tempat penginapan di sini, baik hotel maupun juga villa milik warga setempat maupun juga pengusaha yang disewakan untuk para wisatawan. Dan inilah Simpang 3 Kalisoro. Jika ke timur menuju ke Cemoro Kandang atau Cemoro Sewu, kemudian Sarangan, dan kami akan mengakhiri perjalanan ini di Simpang 3 Kalisoro, Jalan Tembus ke Sarangan. Terima kasih. Demikian teman-teman, Ibu Mas sekilas mengenai asal-usul Tawamangu. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari kami. Terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa.